Syekh Sultan Baligi adalah salah satu tokoh penggerak masyarakat di Palere dan juga Panjunan yang mempunyai keahlian dalam memobilisasi massa yang banyak. Ia seorang ulama yang disegani oleh masyarakat ketika itu. Dalam satu cerita bahwa Sultan Baligi sering menjejaki sungai Lewinanggung, hingga akhirnya sampailah di suatu tempat pertigaan sungai. Yang satu dari sebelah barat bersumber dari Gunung Asepan, dan yang satu lagi bersumber dari sebelah utara Gunung Kerut. Kemudian ia pernah mendirikan sholat di pinggir kali, hingga akhirnya ia mendirikan tajuk kecil, dan di situ ia pernah bertapa dan mengembangkan kehidupannya sampai akhirnya mempunyai murid yang bernama Mbah Japilin. Kemudian ia menjadi penerus setelah tajuk tersebut ditinggalkan oleh Sultan Baligi. Berdasarkan fakta sejarah, Lewinanggung adalah salah satu tempat persembunyian pasukan Mataram, sehingga ada salah satu tokoh kerajaan yang bermukim di Lewinanggung yaitu Sultan Baligi. Cerita ini turun-temurun dari generasi ke generasi, bahwa di Lewinanggung terdapat makam keramat yang diyakini bahwa makam tersebut adalah makam seorang waliullah yang bernama Syekh Sultan Baligi. Makam tersebut sudah ditemukan 200 tahun yang lalu oleh tokoh desa Liunggunung, yang mana sejarah tersebut diwariskan kepada generasi sekarang. Jadi awal kedatangan Sultan Baligi ke daerah Pleret itu pada abad ke-17 diutus oleh Kerajaan Mataram untuk ke Jakarta. Tapi beliau bersinggah dulu di wilayah Purwakarta dan hasil istiqorohnya menunjukkan untuk bermukim di daerah Pleret, tepatnya di Desa Anjung. Dengan satu tujuan beliau menyebarkan agama Islam, berdakwah syiar Islam khususnya di Pleret ini. Adapun tempat tinggal beliau di Pleret itu sebagian sejarah mengatakan di Desa Anjung. Adapun makam yang sekarang ada di Lewinanggung di Desa Liunggunung itu adalah tempat beliau dulu bermeditasi lah. Kalau istilah bahasa itunya tempat wiridan beliau, tempat niis beliau. Sehingga pada suatu ketika meninggalnya pun beliau di tempat meditasi tersebut, yang mana saat ini menjadi tempat ataupun makam beliau. Tajuk yang didirikan oleh Syekh Sultan Baligi sekarang masih ada. Tajuk tersebut berlokasi di Kampung Cibening, Liunggunung. Sudah menjadi masjid yang dibangun oleh Mama Kiai Haji Didi Izzuddin bin Ibrani. Dibangun pada tahun 1950, bahkan didirikan sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Nahdlatul Tarbiyah Liunggunung. Tidak ada yang tahu pasti kapan Syekh Sultan Baligi wafat, tetapi dari hasil analisa sejarah, ia wafat sekitar tahun 1789 Masehi. Bahkan tatkala Mama Kiai Haji Tubagus Bakri Sempur masih ada, ia sering melakukan ziarah kubur ke makam Lewinanggung. Hingga akhirnya banyak santri beliau yang merutinkan ziarah sampai dengan sekarang dilakukan oleh masyarakat. Padahal makam Lewinanggung itu masih alami. Tidak ada satupun bangunan di makam tersebut. Situ hanya ada makam saja. Dan dari beberapa kuwu hingga sebutan lurah, bahwa makam Lewinanggung sudah berusaha dibangun beberapa kali, tetapi bangunan tersebut hancur kembali. Dibangun semenjak zaman Lurah Marzan, Lurah Mahruf, Lurah Ara, sampai dengan Lurah Daud, tidak ada satupun berhasil membangun makam Lewinanggung. Perjalanan hidup seperti roda yang berputar. Terus bergulir di antara rintangan, mencari jalan agar tetap bergerak maju. Saat hadapi cobaan, lapangkan dada dan tetap bersabar. Saat kenyataan tidak sesuai harapan, kuatkan hati
dan tetap bertahan. Saat dalam kekhawatiran, percayalah, selalu ada jalan. Saat ada masa yang sulit, tetaplah tangguh dan bangkit. Perjalanan hidup memang tidak mudah. Namun jangan menyerah untuk jadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijak. Apapun rintanganmu, teruslah bergerak maju.